Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang nontonin kamu dari tempat yang ramai, tapi pas kamu nengok, nggak ada siapa-siapa? Nah, cerita ini bukan soal tempat yang sepi, tapi soal keramaian sebuah desa yang ternyata penghuninya nggak semuanya manusia. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu, ada satu acara tahunan yang selalu ditunggu-tunggu sama warganya, yaitu pentas seni desa. Panggungnya sederhana banget, cuma terbuat dari papan kayu, lampu bohlam kuning menggantung di atasnya, dan deretan kursi plastik yang terisi penuh. Malam itu, suasana desa benar-benar ramai kayak pasar malam. Aku datang ke sana sebagai tamu. Katanya, malam ini bakal ada tarian tradisional yang udah lama banget nggak pernah ditampilkan. Penarinya, katanya misterius. Warga di sana cuma menyebutnya dengan satu nama, penari panggung tengah. Saat suara gamelan mulai ditabuh, semua penonton langsung hening. Dari balik tirai hitam di panggung, muncullah seorang penari perempuan. Tubuhnya ramping, gerakannya lembut banget, dan pakaian yang dia kenakan khas penari desa pada umumnya. Tapi, ada satu hal yang bikin bulu kuduku langsung berdiri. Wajahnya tertutup kain putih polos, tanpa motif apapun, bahkan tanpa lubang mata, kayak kain kafan yang dipakai untuk menari. Awalnya aku pikir, mungkin itu cuma bagian dari properti seni aja. Tapi semakin lama aku menatap penari itu, gerakannya terasa aneh, terlalu halus, terlalu pelan. Rasanya seperti dia bukan menari untuk manusia. Tiba-tiba, angin malam berhembus cukup kencang, meniup kain penutup wajahnya, dan disitulah aku sadar. Di balik kain putih itu, tidak ada apa-apa. Bukan wajah, bukan mata. Hanya gelap, kosong. Aku langsung menoleh ke warga sekitar. Anehnya, mereka semua terlihat biasa aja. Beberapa bahkan tersenyum, seolah-olah benar-benar menikmati pertunjukan itu. Aku memberanikan diri buat bertanya ke seorang bapak tua yang duduk di sebelahku. "Pak, penarinya itu siapa ya?" Bapak itu menatapku lama, lalu berbisik pelan. "Itu bukan siapa-siapa, Nak. Yang jaga desa ini," katanya, "dulu sekali pernah ada seorang penari muda yang dipaksa tampil, padahal dia sedang sakit keras. Di tengah-tengah pentas, dia jatuh di atas panggung dan meninggal dunia. Sejak saat itu, setiap kali ada acara besar di desa ini, dia selalu datang untuk menari." Suara gamelan tiba-tiba jadi semakin cepat. Lampu panggung mulai berkedip-kedip nggak karuan. Penari tanpa wajah itu berhenti tepat di tengah panggung. Perlahan, kepalanya menoleh ke arah penonton. Tapi bukan ke arah warga, melainkan ke arahku. Aku langsung membeku. Seluruh tubuhku terasa dingin. Napasku jadi berat. Walaupun dia nggak punya mata, aku yakin banget dia sedang menatapku. Tiba-tiba, musik berhenti. Lampu panggung padam seketika. Suasana jadi gelap total. Beberapa detik kemudian, saat lampu menyala kembali, panggung sudah kosong. Tidak ada penari, tidak ada kain putih. Hanya ada papan kayu dengan bekas tapak kaki basah, seperti baru saja diinjak dari tanah kuburan. Warga langsung berdiri dan pulang, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat aku mau beranjak, seorang ibu sempat berpesan padaku, "Lain kali kalau nonton pentas desa, jangan menatap penarinya terlalu lama. Nanti dia tahu kamu bisa melihatnya." Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi datang ke acara desa itu, katanya. Setiap tahun, penari itu masih tampil. Dan selalu ada satu penonton baru yang pulang dengan wajah pucat, karena sadar, tidak semua yang tampil di panggung desa adalah manusia. Kalau kamu suka cerita horor desa seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu ya. Coba tulis di kolom komentar. Kalau kamu jadi aku, apa kamu berani menatap penari itu sampai akhir? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, yang mungkin lebih dekat dari tempat tinggalmu.